Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Hasim. Beberapa detik lagi kita akan memasuki malam Idul Fitri. Ya, tahun 1443 Hijriah. Atau bertepatan dengan besoknya 1 Mei 2022. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan di dalam kita menyambut datangnya Idul Fitri. Yang pertama adalah menyemarakkan atau meramaikan malam Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya lailatal Idi, ya, ahyallahu, ya, niscaya Allah hidupkan. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, ya, di sini hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, niscaya Allah akan hidupkan hatinya, ya, qalbahu yauma tamutul qulub, pada hari di masa segala hati dilalaikan." Nah, kita takbir nanti malam nih, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunahkan kita banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, disunahkan itu. Ya, siapa saja, terutama orang muslim itu, ya, untuk bertakbir. Ajak anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita. Di rumah, ya, sambil bikin kue, sambil bikin ketupat. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, takbir. Kemudian disunahkan juga kita besoknya mandi, ya, mandi pagi, mandi hari raya, ya, kemudian berhias, berpakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, ya. Kemudian ketika pergi melalui satu jalan, kembalinya lagi nanti setelah kita sholat Id itu melalui jalan yang lain. Begitu kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita bisa bersilaturahim ketika pulang, ya. Itu antara lain, ya. Kemudian juga jangan lupa yang kedua membayar zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini untuk menyempurnakan puasa kita. Mungkin di dalam berpuasa kita banyak kata-kata yang jelek, ya. Wala fusuqa wala jidala itu, ya. Kita kata-kata kita nggak bagus, ya, bisa menyakitkan orang. Nah, ini disempurnakan puasa kita. Jadi rofas, fusuk, ya, itu istilahnya ada. Mungkin punya pikiran yang kurang bagus, ya. Nah, dengan zakat fitrah maka akan disempurnakan puasa kita. Membayarnya di awal Ramadan itu mulia atau terpuji. Dan abdolnya adalah sebelum imam naik ke mimbar, ya begitu kalau khotib itu, ya. Nah, itu. Jadi kita harus misalnya membayar, jangan pada saat abdolnya, kesian panitianya, ya, kesian panitianya kalau kita bayar, ya, pada saat menjelang imam itu menyampaikan sholat, ya, memimpin sholat, ya, itu kasihan kita panitianya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Inna shauma mu'allakun bainas sama'i wal ardi." Sesungguhnya puasa itu bergantung atau tergantung antara langit dan bumi.
wala yurfa illa bizakatil fitri, dan tidak terangkat melainkan dengan membayar zakat. Nah ya, kita bayar zakat lah ya, sesuai dengan berapa yang kita makan. Nah, itu zakatnya. Semua udah umum, udah tahu ya. Teman-teman, yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengevaluasi diri kita. Ya. Mengevaluasi. Pantas enggak kita menjadi manusia yang takwa? Atau mendapat gelar mutakin? Kita tahu kan kata takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau itu kita tahu, berarti kita sudah tahu itu. Bener nggak kita telah laksanakan? Minimal puasa kita, tarawih kita, yang sunnahnya, yang wajibnya tadi. Kemudian sholat kita, yang wajib, ya, yang sunnah. Bener nggak kita termasuk golongan yang takwa? Seandainya benar, kita masuk, berarti golongan yang tingkat keberapa? Ya, manusia takwa itu. Ya, kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, ya alhamdulillah kita termasuk golongan orang yang takwa. Baca Quran, bukan sekedar baca saja, tahu artinya, tahu maknanya, minimal Fatihah kita baca, kita tahu, ya sahabat Hasim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa, mendapat gelar yang mutakin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga